Selamat bertemu kembali pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi kita tentang iklan, slogan, dan poster. Jika kemarin kita sudah mempelajari tentang pemahaman iklan, slogan, dan poster, dan bagaimana cara menemukan informasi dalam iklan, slogan, dan poster, sekarang kita masuk ke ciri kebahasaan yang digunakan dalam iklan, slogan, dan poster. Apa-apa saja ciri kebahasaan yang sering digunakan dalam iklan, slogan, dan poster? Perhatikan slide berikut. Ya, ini dia. Ada beberapa ciri atau kaidah kebahasaan yang digunakan dalam iklan, slogan, dan poster. Yang pertama, menggunakan bahasa persuasif. Kedua, kalimat imperatif. Ketiga, kalimat yang ringkas. Kemudian berirama. Kemudian berkesan positif. Di dalam iklan juga terdapat kalimat fakta dan kalimat slogan, serta penggunaan subjek orang pertama. Nah, kedelapan ciri kebahasaan ini akan kita bahas dalam dua video. Yang video pertama ini, dalam ciri kaidah kebahasaan ini, kita membahas beberapa dulu di antara ciri kebahasaan yang sudah Ibu tuliskan pada slide ini. Sekarang kita yang pertama, kalimat persuasif. Sebelumnya juga kita sudah pernah mendengarkan apa itu persuasif. Persuasif itu artinya mengajak, mengimbau, atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu yang diinginkan. Ya, jadi kalau dia pengertian kalimat persuasif menjadi kalimat untuk mengajak, mengimbau, atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu yang diinginkan oleh penulisnya. Nah, kalimat persuasif ini sering muncul di dalam iklan. Ya, sering muncul di dalam iklan. Contoh kita perhatikan di sini. Contoh yang pertama. Marilah kita sama-sama memutus rantai COVID-19 dengan melakukan protokol pemerintah. Dari contoh yang pertama ini bisa kita pahami, kita diajak supaya kita sama-sama memutus rantai COVID-19, yaitu dengan melakukan atau mengikuti protokol pemerintah. Contoh yang kedua, ayo rajin cuci tangan pakai sabun. Di sini juga kita diajak atau diimbau dengan menggunakan kata ayo. Kemudian ini lagi, ayo tanam pohon untuk menyelamatkan bumi. Di dalam kalimat ini juga terdapat persuasi. Kita diajak atau diimbau supaya kita sama-sama menyelamatkan bumi. Kemudian contoh berikutnya, jadilah generasi yang penuh inspirasi. Ini kalimat ini cocok untuk kamu yang generasi muda. Generasi muda diajak kamu, diimbau kamu supaya kamu menjadi generasi yang penuh inspirasi. Ya. Kemudian contoh berikutnya, istirahatkan lampu bila tidak digunakan. Dalam kalimat ini juga kita pahami bahwa kita diajak untuk mengistirahatkan atau mematikan listrik atau lampu yang tidak perlu. Jadi kita diajak di sini untuk menggunakan lampu jika diperlukan saja. Ya. Contoh berikutnya, ayo berkunjung ke perpustakaan sekolah. Di dalam kalimat ini juga kamu diajak supaya kamu mau berkunjung dan membaca buku-buku yang ada di perpustakaan sekolah. Ini dia dalam iklan. Contoh yang terakhir ini, dia dalam iklan. Ini sering kita lihat dalam iklan sebuah produk, ya. Cintai ususmu, minum Yakult setiap hari. Kamu diajak di sini supaya kamu mencintai ususmu dengan meminum produk Yakult setiap hari.
Jadi contoh yang ada di sini, ini semua adalah kalimat atau contoh kalimat persuasif. Ya, dimana kita diajak atau diimbau untuk melakukan apa yang diinginkan oleh penulis. Oke, itulah salah satu ciri atau kaidah kebahasaan yang kita temukan di dalam iklan. Nah, sekarang kita lanjut ke kaidah berikutnya. Kalimat imperatif. Apa itu imperatif? Imperatif itu artinya perintah. Ini dia ya. Imperatif. Imperatif itu perintah. Jadi kalimat imperatif itu kalimat yang sifatnya memerintah. Kalimat yang sifatnya memerintah atau memberi komando. Ya. Di sini sifatnya mengharuskan. Imperatif itu perintah yang sifatnya mengharuskan. Contoh kata imperatif itu ini dia. Ikutilah, hadirilah, wujudkan, nyatakan, nikmati, marilah, ayo, jangan. Itu contoh-contoh kata imperatif. Nah, contoh kata imperatif ini kita buat di dalam kalimat. Menjadi begini dia. Contoh kalimat imperatif. Ya, ingat, imperatif itu sama dengan perintah yang sifatnya mengharuskan. Contoh, kalimat imperatif yang pertama. Buanglah sampah itu pada tempatnya. Ya, buanglah. Partikel lah di sini menyatakan imperatif bahwa kita diharuskan membuang sampah pada tempatnya. Kemudian contoh berikutnya. Mari kita satukan visi dan misi. Contoh berikutnya, silakan ambil nomor antrian dekat pintu masuk. Berikutnya, berkunjunglah ke perpustakaan sekolah. Jadi dia di sini berkunjunglah ini sudah berupa imperatif, kita diperintahkan. Diperintahkan berarti kita di sini harus berkunjung ke perpustakaan sekolah. Ini biasanya kita temukan kalimat seperti ini ada di dalam lingkungan sekolah. Ya, berkunjunglah ke perpustakaan sekolah. Contoh berikutnya, stop penggunaan narkoba. Ini bersifat harus. Atau kalimat ini mengharuskan. Kalimat imperatif stop menggunakan narkoba itu bersifat keharusan. Ya, keharusan. Karena apa? Ya karena kita tahu sama-sama bahwa narkoba itu tidak baik. Ya, tidak ada satu pernyataan yang membenarkan narkoba itu baik. Jadi dalam kalimat imperatif ini atau kalimat imperatif stop penggunaan narkoba juga sering kita lihat atau kita baca di dalam iklan. Biasanya dia di dalam iklan layanan masyarakat atau di dalam iklan sebuah produk. Ya. Jadi tidak asing lagi kalimat imperatif ini di telinga kita. Kemudian, contoh berikutnya. Berhentilah menggunakan handphone saat berkendara. Apakah contoh ini bersifat keharusan? Oh iya. Kenapa bisa demikian? Karena kita tahu bahwa ketika kita menggunakan handphone saat berkendara, maka itu akibatnya sangat fatal. Bisa tidak jadi kecelakaan atau kita bisa menjadi penyebab kecelakaan bagi orang lain. Jadi kalimat imperatif ini kita diperintahkan, kita dikomando supaya kita berhenti menggunakan handphone saat berkendara. Oke? Contoh berikutnya. Ayo, disiplin bayar pajak kendaraan Anda. Ya, ini iklan layanan masyarakat ini. Di mana di sini masyarakat yang menggunakan kendaraan atau yang mempunyai kendaraan wajib membayar pajak kendaraannya. Ya. Jadi contoh kalimat imperatif ini mulai dari yang pertama sampai yang terakhir tadi ini bersifat keharusan, bersifat memerintah, bersifat memberi komando. Ya. Apakah ini juga terdapat di dalam iklan? Ya. Kalimat yang pertama sampai dan yang terakhir ini sering kita temukan juga di dalam iklan. Itu makanya dia menjadi salah satu ciri
atau kaidah kebahasaan dalam iklan. Oke, kita lanjut ke dalam kalimat iklan itu, dalam kebahasan iklan itu atau ciri kebahasan iklan itu, kita harus menggunakan kalimat yang ringkas. Ringkas itu artinya singkat, efektif. Ringkas itu artinya singkat, efektif. Kalau kita menggunakan kalimat yang bertele-tele dalam iklan, itu ujung-ujungnya dia menjadi tidak menarik dan orang-orang tidak akan mau membacanya, ya. Jadi kalau menuliskan kalimat dalam iklan itu harus digunakanlah dia dengan kalimat yang ringkas. Ringkas yang dimaksud di situ singkat ataupun efektif. Jadi definisi atau pengertian kalimat ringkas itu adalah tidak panjang lebar, alias langsung menyampaikan pada maksud dan tujuannya. Tidak bertele-tele dia, ya. Bagaimana rupanya contoh kalimat ringkas dalam iklan? Coba lihat ini. Ini contohnya ya. Contoh kalimat ringkas dalam iklan. Sebelum ini, merokok bisa menyebabkan stroke, penyakit jantung koroner, tekanan darah tinggi atau hipertensi, gagal jantung dan penyakit lainnya. Ini tadinya ada di dalam iklan rokok. Atau sering kita temukan ini di dalam bungkus rokok atau kemasan rokok. Kalau kita perhatikan, ini kalimatnya sangat panjang. Sangat panjang, ya. Ini kalimatnya sangat panjang. Mungkin orang yang merokok tidak akan membaca ini. Itu makanya dia lanjutkan itu merokok. Ya. Tetapi akhir-akhir ini atau beberapa tahun terakhir ini sudah diringkas dia. Sudah dirubah dia menjadi kalimat ringkas. Menjadi ini dia. Merokok membunuhmu. Mana lebih ringkas? Antara kalimat ini atau ini? Ya jelas kalimat merokok membunuhmu. Merokok membunuhmu. Samakah tujuannya dengan ini? Kalimat ini? Merokok bisa menyebabkan koroner, stroke, penyakit jantung, tekanan darah, hipertensi, gagal jantung dan penyakit lainnya. Samakah kalimat ini tujuannya dengan merokok membunuhmu? Jawabannya adalah sama. Itu makanya di dalam iklan harus menggunakan kalimat yang ringkas. Contohnya seperti ini tadi ya. Oke? Atau contoh lain juga mungkin anak-anak kami sering menemukannya di luar sana. Coba kamu pikirkan. Kira-kira kalimat iklan panjang yang pernah kamu lihat itu apa? Coba ingat-ingat dulu. Ya, karena iklan bisa kita temui di mana saja. Seperti yang sudah kita bicarakan pada pertemuan berikutnya, ada di televisi, ada di dalam media digital, seperti medsos yang sering kamu gunakan, atau ada di dalam koran, atau media cetak manapun. Oke, sekarang kita lanjut ke slide berikut. Nah, ini dia. Di dalam slogan, di dalam iklan, kita juga sering menggunakan slogan. Ya, di dalam iklan juga poster, juga di dalamnya terdapat slogan. Apa itu slogan? Kita kan sudah bahas pertemuan sebelumnya. Slogan itu kalimat pendek, mencolok, menarik. Ya, kalimat pendek, singkat, menarik, mampu menyedot perhatian dari calon konsumen atau pemakai. Slogan itu biasanya terdiri dari 4 hingga 5 kata. Tetapi mampu menyampaikan pesan dari produk yang dipromosikan. Meskipun dia singkat, tetapi dia mampu menyampaikan pesan dari produk atau hal yang ingin dipromosikan. Ya. Nanti kamu ulang lagi video sebelumnya tentang apa itu slogan. Slogan itu juga masuk ke dalam ciri kaidah kebahasaan teks iklan, slogan, poster, ya, karena dia kalimat yang menarik, mencolok, pendek, mudah diingat. Contoh,
contoh slogan dalam iklan layanan masyarakat. Ya, ini salah satu jenis iklan ini, iklan layanan masyarakat. Contoh yang pertama, kalau dia ingin menyatakan ingin menghemat listrik, slogannya nyalakan secukupnya, matikan selebihnya. Ya, ini biasanya slogan atau slogan yang digunakan dalam iklan layanan PLN. Ibu ulangi, nyalakan secukupnya, matikan selebihnya. Ini adalah slogan yang digunakan dalam iklan layanan PLN. Ya, kemudian contoh berikutnya, ini ingin mengajak berhenti merokok dan jangan memulainya. Contoh slogannya, satu kenikmatan rokok sama dengan 1000 bahaya. Ini iklan layanan kesehatan. Kemudian, global warming. Ya, global warming ini juga sedang gencar-gencarnya ini diiklankan. Global warming ini mengancam keselamatan planet bumi. Planet yang kita tempati ini kan planet bumi namanya, sedang terancam dengan global warming. Ya, di sini dibuat, jika Anda mencintai planet ini, jika Anda mencintai anak cucu Anda, bertindaklah sekarang juga. Ayo menanam pohon. Dengan menanam pohon, kita diharapkan supaya ikut menyelamatkan planet yang sedang kita huni sekarang, atau yang disebut dengan planet bumi. Ini iklan layanan lingkungan. Ya, iklan lingkungan. Ya, jadi ciri kebahasaan yang sudah kita bahas tadi di awal, yang pertama kalimat persuasif, kalimat ringkas, slogan, ya. Nah, ini dia contoh-contoh slogan dalam iklan. Contoh slogan dalam iklan, perhatikan ini. Ini iklan kesehatan. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Sering didengar itu kan, slogan itu? Apa makna dari mencegah lebih baik daripada mengobati? Dalam slogan ini pesan yang ingin disampaikan supaya kita lebih baik mencegah penyakit datang pada kita dengan cara hidup sehat daripada kita mengobati jika sudah kena penyakit. Ya, lebih baik kita mencegahnya. Nah, kemudian dalam iklan produk rokok ini, mana slogan yang digunakan di sini? Manis sih, tetapi sayang, pembunuh. Ini kan ada gambar rokok ini. Memang bagi orang yang sudah pernah mencicipi, ini rasanya manis. Tapi tanpa disadari, inilah yang manis itulah justru membunuhnya. Adakah di sini juga kalimat imperatif? Ada. Lihat ini. Stop merokok. Ini juga slogan. Sehat itu mahal. Ya. Jadi ingat, di dalam iklan maupun poster juga terdapat slogan. Karena ingat, kekuatan poster itu ada pada gambar dan slogan atau kalimat-kalimat pendek. Nah, ini tentang iklan tentang COVID yang sedang meresahkan kita atau meresahkan dunia. COVID-19 ini yang menyebabkan kita menjadi daring. Nah, apa di sini terdapat? Adakah di sini imperatif? Ada. Ayo pakai masker. Perintah itu kan, kita diharuskan. Nah, ini lagi. Nih, iklan yang sering kita lihat ini, televisi. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Ingat kan? Mana dia di sini slogan? Ini, cintai ususmu. Imperatifnya mana? Minum Yakult setiap hari. Oke? Dari beberapa contoh ini, Ibu harap kamu dapat memahaminya. Jika belum paham, kamu bisa lihat
atau perhatikan lagi sewaktu kamu menonton televisi, sewaktu kamu membuka media sosial atau media digital apapun, karena di dalamnya itu yang kita pelajari ini juga ada. Oke anak-anak, pada pertemuan kali ini Ibu sengaja belum memberikan tugas karena masih ada lanjutan video berikutnya, yaitu sambungan tentang ciri kaidah kebahasaan dalam iklan, slogan, maupun poster. Sampai bertemu pada video kaidah kebahasaan selanjutnya. Ibu harap kamu mendengarkan dan mengisi absenmu pada video ini jika video ini sudah kamu tonton. Oke? Terima kasih. Salam sehat.